Pernah nggak sih pas kalian lihat sebuah karya seni, terus kalian mikir, sebenarnya apa sih makna di balik karya-karya itu? Nah, dalam video ini kita akan menjelajahi 4 karya seni, mulai dari karya estetika barat hingga estetika Indonesia. Selain itu, kita juga akan mengungkap makna serta nilai estetisnya menggunakan teori Edmund Burke Feldman. Tanpa basa-basi, kuy kita bahas. Pertama-tama, siapa itu Edmund Burke Feldman? Feldman adalah seorang pendidik dan kritikus seni asal Amerika. Ia adalah profesor emeritus di University of Georgia. Feldman lahir pada 6 Mei 1924 di Bayonne, New Jersey, Amerika Serikat. Beliau adalah putra dari Lucian Theodore Feldman dan Bertha Seldin Feldman. Kemudian kita akan memasuki penjelasan teori Edmund Burke Feldman. Di sini, Feldman membagi teori tersebut ke dalam 4 tahapan. Pertama, tahap deskripsi. Di tahap ini, kita mencatat apa saja yang terlihat secara fisik dari karya seni tersebut. Yang kedua adalah analisis formal. Analisis formal membahas struktur dan unsur pembentuk karya seni. Kita menganalisis bagaimana unsur-unsur seni rupa seperti garis, warna, bentuk, dan prinsip-prinsip seni seperti keseimbangan, kontras, dan irama digunakan dalam karya. Tujuannya adalah untuk memahami isi atau maksud karya, dan ini juga melibatkan sedikit penafsiran makna dari susunan atau komposisinya. Tahap ketiga, interpretasi. Interpretasi adalah tahap menafsirkan makna yang tersembunyi dalam karya seni. Kita mencari tahu apa maksud dan pesan yang ingin disampaikan seniman. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah tahap menilai kualitas atau nilai dari sebuah karya seni. Setelah memahami teori Feldman, selanjutnya kita akan mengupas 4 karya seni dari berbagai estetika menggunakan teori tersebut. Karya seni pertama berasal dari estetika barat, yaitu Maesta. Maesta merupakan sebuah lukisan yang terdiri dari beberapa panel di atas altar Katedral Siena. Karya ini dilukis oleh Duccio pada tahun 1311. Selanjutnya kita akan mengupas karya ini menggunakan teori Feldman. Pada tahapan awal, kita bisa melihat sosok perempuan yang menggendong seorang anak berada di tengah-tengah lukisan dengan orang-orang di sekelilingnya. Warna pada lukisan cenderung memakai warna-warna hangat dan terdapat garis halus pada karakternya. Masuk ke tahap analisis, perempuan tersebut digambarkan dengan proporsi yang lebih besar, serta mengenakan pakaian yang lebih kontras warnanya dibandingkan dengan karakter lain. Kemudian, kita dapat menangkap ada lingkar-lingkaran yang berada pada tiap kepala karakter yang ada di lukisan. Orang-orang pada lukisan ini disusun secara horizontal serta seimbang antara kanan dan kirinya. Tahap selanjutnya, interpretasi. Ternyata perempuan dalam lukisan ini adalah Maria yang sedang menggendong anak. Lukisan Maria ini juga menjadi panel utama di altar Katedral Siena. Sehingga dengan penggambarannya yang berada di tengah lukisan dan memakai pakaian yang kontras, karakter Maria dapat ditonjolkan dan menjadi titik utama pada lukisan altar tersebut. Kemudian, dalam penyimbolan bentuk lingkaran, lingkaran pada bagian belakang tiap wajah karakter dapat dimaknai sebagai lambang spiritualitas. Tahap terakhir yaitu evaluasi. Kalau dari POV aku, Duccio berhasil menggambarkan karya ini dengan sangat amat megah dan detail. Keberadaan Maesta dapat mempengaruhi aspek spiritual dan kedekatan umat terhadap sosok figur suci melalui sebuah karya. Kalau menurut kamu gimana? Next. Karya kedua berasal dari estetika timur, yaitu The Great Waves of Kanagawa. Karya ini adalah salah satu cetakan ukiyo yang paling terkenal karya Hokusai, dibuat sekitar tahun 1830. Masuk ke dalam teori, pada tahapan awal, kita bisa melihat sebuah lanskap ombak yang sedang mengamuk 3 buah perahu dengan latar gunung di belakangnya. Selanjutnya, masuk ke tahap analisis. Hokusai menggambarkan cetakannya menggunakan banyak garis lengkung yang dramatis serta warna-warna yang tidak tercampur antara satu dan yang lain. Proporsi ombak juga digambarkan cukup besar, sehingga mata kita langsung tertuju pada ombak sebagai objek utama. Masuk ke tahap interpretasi, karya ini menggambarkan ombak yang akan menelan 3 perahu nelayan dengan Gunung Fuji dan pantai Jepang yang tampak surut di kejauhan. Meskipun cetakan ini mungkin tampak seperti gambaran yang tenang, sebenarnya itu adalah representasi ketakutan Jepang bahwa laut yang telah melindungi isolasinya yang damai selama ini akan menjadi kehancurannya. Tahap evaluasi. Karya ini sangat ikonik dan berdampak terhadap dunia. Kita bisa lihat seberapa banyak gambar cetakan ini tersebar di berbagai desain baju, bahkan Lego juga mengeluarkan seri The Great Waves of Kanagawa. Dari estetika Nusantara, kita akan kedatangan sebuah topeng ikonik dari suku Dayak, yaitu topeng hudok. Topeng hudok biasanya digunakan dalam ritual tari hudok yang dilakukan saat pembukaan lahan padi.
Tarian ini dipentaskan dalam rangka mengusir hama, meminta kesuburan lahan, serta sebagai bentuk terima kasih kepada nenek moyang atas hasil yang didapat sebelumnya. Masuk ke teori Feldman, di tahap pertama kita dapat melihat sebuah topeng dengan raut yang menyeramkan dengan aksen garis berwarna hitam dan merah di permukaannya serta memiliki kuping yang besar. Tahap analisis, topeng ini hanya menggunakan 3 warna utama yaitu putih, hitam, dan merah. Garis-garis pada topeng juga digambarkan secara tegas. Bagian mata topeng hanya terdiri dari 2 bulatan yang memberikan kesan menyeramkan pada topeng. Selanjutnya, interpretasi. Ternyata kata hudok memiliki arti jelmaan. Dinamai sebagai topeng hudok karena topeng-topeng tersebut menyerupai bentuk kepala binatang. Bisa kita lihat topeng ini memiliki paruh yang menyerupai seekor burung. Ekspresi yang menyeramkan pada topeng dihasilkan dari cerita asal-usul terciptanya topeng hudok, yang mana sang tokoh utama bernama Halaeng melihat roh-roh jelmaan yang menari di dunia gaib. Topeng ini juga berfungsi sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan nenek moyang. Masuk ke tahap evaluasi, topeng hudok memiliki nilai tradisional dan nusantara yang sangat kental. Dari yang sudah kita ulik tadi, topeng hudok memiliki nilai spiritualitas bagi masyarakat Dayak dan menjadi elemen utama pada ritual tari hudok. Nah, karya terakhir berasal dari estetika Indonesia yaitu lukisan Konoha 1 karya Yos Suprapto. Lukisan ini sempat kontroversial dan pamerannya tertunda karena mengandung pesan kritik yang amat tajam terhadap kondisi politik Indonesia. Langsung aja kita masuk ke tahap awal. Pertama, kita dapat melihat sosok yang sepertinya kita kenal. Ya, intinya sosok berjas ini duduk di singgasana sambil tersenyum. Ia mengenakan mahkota dan kakinya menginjak orang lain. Di kanan kirinya terdapat orang bersenjata yang memakai kacamata hitam. Interpretasi. Lukisan Konoha 1 menggambarkan seorang raja yang ternyata bermahkota Jawa sedang duduk di singgasana dan tersenyum. Melambangkan bahwa orang ini memiliki kekuasaan yang besar dan tidak peduli dengan orang yang di bawahnya. Kakinya yang menginjak rakyat kecil melambangkan penindasan dan ketimpangan kekuasaan. Karakter pada kanan dan kiri sosok raja yang membawa senjata adalah aparat. Simbol memakai kacamata hitam bisa kita asumsikan sebagai penutupan mata atau ketidakpeduliannya terhadap rakyat yang sedang ditindas. Terakhir, tahap evaluasi. Karya ini tentunya memiliki pesan yang sangat kuat, bahkan pemerintah aja takut. Ya, berarti Yos dapat menyampaikan pesan dan perasaannya kepada audiens melewati karyanya dengan sangat baik. Lukisan ini juga menjadi kritik berat bagi pemerintah tentang bagaimana ia memperlakukan sebagian rakyatnya dengan tidak adil. Itu dia pembahasan mengenai 4 karya seni dari berbagai estetika menggunakan teori Edmund Burke Feldman. Dengan menggunakan teori Feldman, kita dapat mengupas makna di balik lukisan yang sering kita lihat dan memperluas pandangan kita terhadap sebuah karya seni. Sekian dari aku, terima kasih udah nonton dan ciao.